Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Nenden Ine Herawati MPD beserta Ibu Triana Lestari SPSI MPD yang kami hormati serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan akan mempresentasikan mengenai pengembangan sosial emosi anak yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 24092 akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi anak. Next. Pengertian perkembangan sosial emosi anak. Nah, menurut American Academy of Pediatrics 2012 menjelaskan bahwa perkembangan sosial emosi anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau dewasa di sekitarnya secara aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Next. Nah, sedangkan menurut Nurjana tahun 2017, perkembangan sosial emosi anak usia dini ini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang disesuaikan dengan aturan sosial, dan si anak ini lebih mampu untuk mengendalikan perasaan yang sesuai dengan kemampuannya. Next. Jadi, dapat disimpulkan dua pengertian yang tadi menurut American Academy of Pediatrics dan menurut yang sebelumnya. Berdasarkan dua pengertian di atas ini, disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak ini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang bisa diperoleh dengan mendengar, mengamati, meniru, yang distimulasi melalui penguatan dan modeling atau contoh. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Renata Nur Anissa dengan NIM 25956. Akan menjelaskan tentang teori pengembangan identitas diri menurut Marcia. Next. Pada tahun 1966, Marcia mengemukakan teori identity status, yaitu keadaan perkembangan ego yang ditandai dengan ada atau tidaknya krisis dan komitmen. James Marcia merupakan seorang ahli yang mengembangkan lebih jauh teori perkembangan identitas Erikson dan menarik kesimpulan bahwa teori Erikson terdiri dari 4 status identitas, yaitu penyebaran identitas atau identity diffusion, yang kedua penyitaan identitas atau identity forest closure, yang ketiga penundaan identitas atau identity moratorium, dan pencapaian identitas atau identity achievement. Penyebaran identitas atau identity diffusion adalah istilah yang dipakai Marcia untuk remaja yang belum mengalami krisis dan belum mengeksplorasi adanya alternatif-alternatif yang berarti. Yang kedua ada forced closure, yaitu status identitas di mana individu belum mengeksplor alternatif-alternatif lain, namun sudah berkomitmen berdasarkan rencana orang lain untuk hidupnya. Yang ketiga, ada moratorium, yaitu status identitas di mana remaja sedang melewati masa krisis dan akan mengambil komitmen. Yang ketiga,
Yang keempat ada identity diffusion, yaitu status identitas yang dikarakteristikan oleh tidak adanya komitmen dan krisis, atau tidak mengeksplor alternatif apapun. Sebagian besar individu sudah mengembangkan identitas positif dengan mengalami siklus MAMA atau Moratorium Achievement. Maria juga menyebutkan bahwa identitas pertama yang dapat dibentuk oleh individu bukan berarti akan menjadi identitas tetap untuk dirinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nama saya Patricia Bunga Juwita Galan dengan NIM 2003-227. Saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan sosial dan emosi anak. Perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional meliputi kemampuan komunikasi, memahami diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan, bersimpati, dan berempati terhadap orang lain, membangun interaksi sosial yang hangat dan berkualitas dengan orang lain, serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain serta sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola perkembangan sosial emosional pada anak yang terdiri dari 9 aspek, yaitu yang pertama adalah rasa takut, yang kedua itu ada anak belum bisa membedakan antara bahaya yang mengancam ataupun tidak mengancam. Selanjutnya ada apabila anak mendapat rangsangan suara keras. Selanjutnya juga ada gelap, binatang, rasa sakit yang menimbulkan reaksi lemas tak berdaya, menangis, teriak minta tolong, dan yang terakhir rasa malu. Nah, ini teman-teman ada reaksi jika bertemu dengan orang baru. Ada 6 cara. Yang pertama ini ada sikap gugup dan menarik baju. Yang kedua ada muka memerah. Yang ketiga ada sedikit berbicara. Yang keempat ada khayalan, ketakutan, dan gelisah tanpa alasan. Yang kelima ini ada mudah tersinggung. Dan yang terakhir ada cemas merasa keadaan tidak enak. Tentunya jika kita bertemu dengan anak-anak, dan anak-anak itu merasa terancam, kita akan mengancam, padahal kita orang baik ya teman-teman. Nah, anak-anak ini akan melakukan 6 reaksi ini jika bertemu dengan orang lain. Selanjutnya ada ciri perkembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama ini adalah bebas mengekspresikan, yang kedua adalah terbuka, yang ketiga adalah sikap marah lebih sering diperhatikan, yang keempat adalah iri hati terhadap anak lain, selanjutnya ada memperebutkan perhatian orang dewasa, selanjutnya ada mampu mengadakan hubungan dengan orang lain, dia akan mematuhi disiplin, dan terakhir adalah menunjukkan reaksi emosi yang wajar. Selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Baik, saya Raisa Ayu Lutfia dengan NIM 2001739 akan menjelaskan mengenai konteks perkembangan sosial anak mulai dari keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Konteks perkembangan sosial anak mulai dari keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat merupakan aspek penting untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Adapun yang nomor pertama yaitu keluarga. Pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Pembimbingan karakter anak yang dilakukan keluarga sebagai wadah pertama untuk pendidik dan utama pendidikan. Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga, dan kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Konteks perkembangan sosial anaknya itu telah dikatakan tadi, sebagaimana perkembangan sosial anak adalah kemampuan anak dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Maka konteks perkembangan sosial anak di keluarga adalah kemampuan anak dalam bekerja sama, berinteraksi, menyampaikan aspirasi, menyatakan kebutuhan, saling menghormati, saling menolong, dan saling peduli terhadap semua anggota keluarga, seperti kemampuan anak dalam membantu kedua orang tua. Adapun yang nomor 2 yaitu teman. Teman merupakan bagian dari mikrosistem yang bisa berinteraksi langsung dengan anak.
Adapun konteks perkembangan sosial anak dengan temannya adalah kemampuan anak dalam bekerja sama dengan temannya, berinteraksi, saling menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong, juga peduli terhadap temannya. Seperti menolong temannya yang sedang kesulitan, bersikap baik ketika bermain dengan temannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Aura Tanjala Sudirman dengan NIM 2810, yaitu yang ketiga adalah sekolah. Nah, jika di lingkungan keluarga, anak itu dapat menerima apa adanya. Tapi dalam lingkungan sekolah, anak ini menjadi sesuatu yang mutlak yang harus diterimanya. Contohnya itu seperti membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum. Yang kedua, jika tiba di sekolah, mengucapkan salam sambil mencium tangan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada pengajar yang baik, yang kedua itu peningkatan dan pemantapan program bimbingan dan penyuluhan BK di sekolah. Yang ketiga itu pengembangan perpustakaan sekolah. Dan yang keempat itu peningkatkan program sekolah. Next. Nah, di masyarakat. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya pembentukan karakter. Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Nah, yang pertama itu ada norma-norma. Nah, norma-norma ini yang terdapat di masyarakat harus diikuti oleh warganya, dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua itu ada jenis-jenis peranan serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, ini tuh yaitu macam-macam tingkatan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang bisa diklarifikasikan dalam dimulai dari tingkat terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama tuh peran serta dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Nah, yang kedua peran serta secara pasif. Yang ketiga peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Berliana Putri dengan NIM 2707134. Akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral menurut Piaget dan Kohbert. Next. Pengertian moral. Yang pertama, moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Yang kedua, perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Yang ketiga, sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Next. Selanjutnya, dimensi moral terbagi menjadi 2, yaitu dimensi intrapersonal, yang artinya aturan atau nilai dasar dan penilaian diri individu. Dimensi ini juga mengatur atau mengarahkan aktivitas orang tersebut saat dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Yang kedua, dimensi interpersonal, yaitu titik perhatiannya adalah pada apa yang seharusnya dilakukan individu saat berinteraksi dengan orang lain. Dimensi ini juga mengatur interaksi sosial individu dengan orang lain dan menengahi konflik. Next. Selanjutnya, komponen moral. Yang pertama, kognitif, yaitu moral judgment. Cara seseorang mengkonseptualisasikan benar, salah, dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak. Yang kedua, afektif, yaitu moral feeling. Perasaan mengenai benar salahnya yang menyertai tindakan yang diambil dan memotivasi pikiran dan tindakan tentang moral. Yang ketiga, perilaku, yaitu moral behavior. Bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan untuk berlaku bohong, curang, atau perbuatan yang melanggar moral. Next. Yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohbert. Yang ke-1, tingkat prakonvensional, yaitu perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Tahap 1, orientasi pada kepatuhan dan hukuman.
Anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah dan tidak mendapat hukuman. Tahap 2, relativistic hedonis, yaitu anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan menurut Musen. Orientasi moral anak masih bersifat individualistis, egosentris, dan konkret. Yang keduanya, tingkat konvensional, yaitu fokusnya terletak pada kebutuhan sosial. Tahap 3, orientasi mengenai anak yang baik. Anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Tahap 4, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas, yaitu menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Next. Tahap-tahap menurut Piaget. Yang pertama, tahap realisme moral, yaitu moralitas oleh pembatasan di bawah 12 tahun, usia 0-5 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Usia 7-12 tahun pada tahap ini adalah menilai perilaku atas dasar tujuan, konsep tentang benar atau salah mulai dimodifikasi, konsep tentang keadilan mulai berubah. Yang keduanya, tahap operasional formal, yaitu moralitas dengan analisis di atas 12 tahun. Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil, yaitu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rati Setiawati dengan NIM 2005932 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Next. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya, kondisi dan tata cara kehidupan, serta norma-norma kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Yang kedua itu ada kematangan anak. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan kematangan pada anak. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik, sehingga anak tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Next. Yang ketiga itu ada status sosial ekonomi. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Seperti, dia anak siapa ya? Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Dalam hal maksud menjaga status sosial keluarganya yaitu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh dan fatal, yaitu anak akan menjadi terisolasi dari kelompoknya, yang mengakibatkan mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Next. Yang keempat itu ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah, sehingga dalam arti luas bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga kelembagaan. Next. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi
akan berkemampuan bahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Roja Kalda dengan NIM 2001224 akan membahas mengenai perilaku sosial anak dan pola perkembangan emosi anak. Next. Yang pertama ada perilaku sosial anak. Yang pertama pengertiannya. Perilaku menurut Wawan dan Dewi adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Contohnya, seperti cara berbicara, berjalan, cara melakukan sesuatu, atau cara bereaksi terhadap sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Lalu, perilaku sosial. Nah, apa itu perilaku sosial? Perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntunan sosial. Perilaku sosial dapat terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapannya. Perilaku sosial seseorang terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain kebutuhan seseorang untuk dapat diterima oleh suatu kelompok atau orang lain, dan kebutuhan seseorang untuk menghindar dari penolakan suatu kelompok atau orang lain. Next. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku sosial. Yang pertama ada pembangkang atau negativisme. Perilaku ini adalah suatu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan dari orang tua ataupun lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua ada agresi atau aggression. Perilaku ini adalah perilaku menyerang baik secara fisik atau kata-kata. Nah, perilaku ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Contohnya seperti memukul, mencubit, menendang, dan mencaci maki. Yang ketiga ada berselisih atau bertengkar. Perilaku ini terjadi apabila seorang anak tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku dari anak lain. Yang keempat ada menggoda atau teasing. Perilaku ini adalah suatu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Nah, perilaku ini merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, sehingga menimbulkan reaksi marah dari orang lain. Lalu, yang selanjutnya, yang kelima, ada persaingan atau rivalry. Perilaku ini adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Yang keenam, ada kerjasama atau cooperation. Perilaku ini adalah sikap mau bekerja sama dengan suatu kelompok. Yang ketujuh, ada tingkah laku berkuasa, yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bossines. Wujudnya bisa seperti meminta atau menyuruh-nyuruh dan mengancam atau memaksa orang lain. Yang kedelapan ada mementingkan diri sendiri atau selfishness. Sikap ini adalah sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Semisalnya tidak dikabulkan, maka dia akan menangis, menjerit, atau marah-marah.
Dan yang terakhir ada simpati. Sikap ini adalah sikap emosional yang mendorong anak untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekatinya, mau membantu, dan mau bekerja sama dengannya. Next. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan pola emosi anak. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Misalnya, seorang anak hari ini ia merasa senang karena dapat nilai bagus pada mata pelajaran tertentu di sekolah. Nah, tapi di sini emosi bukan hanya tentang kemarahan, tapi juga perasaan yang umum dirasakan saat mengalami atau melakukan sesuatu. Lalu ada juga polanya. Pola emosi pada anak meliputi rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, dan kegembiraan. Nah, biasanya pada anak sekolah dasar, emosi yang sering dirasakan adalah rasa takut, rasa khawatir, marah, cemburu, merasa bersalah, dan sedih. Lalu ada ingin tahu, gembira, cinta, dan kasih sayang. Next. Nah, mari kita telaah lebih jauh perasaan-perasaan tersebut. Yang pertama ada rasa takut. Rasa takut adalah perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Nah, rasa takut ini juga berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yakni tahap mula-mula. Tahap yang tidak merasa takut. Lalu tahap keduanya timbul rasa takut karena telah mengenal bahayanya. Dan tahap yang ketiga, setelah lama-lama takut, setelah mengetahui cara agar menghindari bahaya tersebut, maka rasa takut tersebut akan lama-lama hilang. Yang kedua, ada rasa malu. Rasa malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang dikenal atau tidak sering berjumpa. Nah, rasa ini berbeda dengan rasa canggung karena jika rasa canggung adalah merupakan keadaan khawatir yang menyangkut kesadaran diri. Yang ketiga ada rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan atau ketakutan atau kegelisahan tanpa alasan. Nah, tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir ditimbulkan oleh rangsangan dalam lingkungan tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Jadi bukan hal yang nyata kalau khawatir itu, melainkan dari pikiran anak itu sendiri. Yang selanjutnya ada rasa cemas. Cemas adalah keadaan mental yang tidak enak, berkenan dengan rasa sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Jadi rasa cemas ini sedikit lebih atas dibanding rasa khawatir. Yang selanjutnya ada rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak, karena jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya adalah rangsangan yang menimbulkan rasa takut yang lebih banyak pada anak. Rangsangan tersebut itu, rangsangan hal-hal yang bisa merangsang marah itu terjadi banyaknya pada usia anak-anak. Dan pada usia anak-anak pula, mereka baru mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Yang keenam ada rasa cemburu. Nah, rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Yang terakhir ada rasa gembira. Rasa gembira adalah emosi yang menyenangkan. Gembira ini juga bisa dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraannya dan jumlah kegembiraannya serta mengekspresikannya juga berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya Monica Oktavianti dengan NIM 24801 akan membahas tentang tahap perkembangan emosi pada anak. Next. Psikologi dan psikoanalis Erik Erikson membagi perkembangan emosi sosial manusia dalam 8 tahap. 4 tahap pertama terkait dengan perkembangan sosial emosi di usia bayi hingga menjelang usia remaja, dan tahap kedua mulai dari usia remaja hingga dewasa. Di sini saya akan lebih fokus kepada usia bayi sampai remaja. Yang pertama ada fase bayi, yaitu 0 sampai 1 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Jika respon yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya baik, maka anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang baik pula. Contohnya di usia 3 bulan, seperti dia mampu berekspresi dengan kesenangan atau ketidaksenangan. Lalu di usia 6 bulan, seorang anak akan mampu mengekspresikan rasa takut, marah, dan sedih. Di usia menginjak 12 bulan atau 1 tahun, mereka akan merasa jijik, marah, takut, dan mulai merasakan rasa kasih sayang. Lalu yang kedua ada fase anak-anak batita, yaitu 1-3 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Anak sudah mulai mencoba dan mandiri dalam tugas tumbuh kembang, seperti dalam motorik kasar, seperti berlari, memanjat. Nah, di usia ini, lingkungan itu sangat berperan. Anak-anak sudah mulai bisa membedakan hal baik dan hal tidak baik, gitu, sehingga timbul rasa malu dan ragu dalam dirinya. Next. Yang ketiga ada fase prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun. Fase ini memiliki komponen dasar inisiatif versus kesalahan. Pada tahap ini, anak mulai inisiatif berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang ditanya dan berinisiatif mencari tahu. Pada fase ini, jika pola asuh salah, anak nantinya akan cenderung merasa bersalah. Lalu, di fase ini juga mereka udah mulai merasakan rasa kecewa. Jika keinginannya tidak dituruti, maka akan timbul perasaan marah yang meledak-ledak. Yang selanjutnya ada fase sekolah, yaitu 6-12 tahun. Komponen dasar di fase ini ada kerja keras versus rasa inferior. Pada tahap ini, anak mulai mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Di fase ini, anak mulai punya tanggung jawab, lalu emosi yang dihasilkan semakin matang, emosinya juga berubah-ubah. Anak-anak mulai memahami hal yang mereka inginkan. Pada usia ini, anak dapat mengatur emosi dan mengekspresikan emosinya. Next. Yang kelima ada fase adolesan, yaitu fase remaja ke awal dewasa. Fase ini memiliki komponen dasar identitas versus kekacauan identitas. Pada tahap ini, individu melakukan pencarian atas jati dirinya. Di tahap ini, ekspresi emosi dari seorang anak sudah mulai matang. Mereka sudah dapat mengatur bagaimana suatu hal dapat mereka ekspresikan. Lalu fase berikutnya, fase 20-65 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai keintiman psikologi dengan orang lain, berfokus pada karir dan keluarga. Mereka mulai lebih fokus terhadap hal-hal yang ada di lingkungan keluarga mereka. Lalu mereka pula lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mereka sayangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Pinkara Yegenika dengan NIM 205-722. Bagaimana sih anak mengatasi stres? Next. Yang pertama adalah beri dorongan anak untuk menghadapi stres. Maksudnya adalah cara mengatasi stres berat sebenarnya hanya bisa memperburuk kadar stres yang dialami anak. Sehingga sebaiknya memberi dorongan pada anak untuk bisa menghadapinya. Biasanya gejala-gejala yang
perlihatkan untuk anak adalah awalnya tubuh anak mungkin akan gelisah sampai kekebalan tubuh anak akan menenangkan dirinya. Dibutuhkan waktu 20-45 menit untuk meringankan stres pada anak. Next. Yang kedua, komunikasikan dengan cerita. Anak belum memiliki kesadaran seperti orang dewasa, maka caranya dengan bisa memakai buku terapeutik dengan karakter anak-anak yang berhubungan dengan dirinya. Next. Yang ketiga, bantu anak memecahkan masalah. Yang ketiga ini dengan memahami dan mendengarkan yang anak alami, yang anak ingin sampaikan, dan bantulah mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next. Yang keempat, membuat kegiatan bersantai. Tentunya ini akan lebih baik jika ada kedua orang tuanya, keluarganya, kakak atau adiknya. Yaitu ketika anak-anak sangat butuh waktu bersantai sehingga mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Pastikan anak mendapatkan kesenangan yang murni, seperti bermain game, olahraga yang bukan kompetitif, melakukan yoga, pesta teh, menulis, bahkan menggambar. Next. Yang kelima, ciptakan keluarga harmonis. Maksudnya adalah hubungan yang baik antara ayah dan ibu, atau kedekatan kakak dan adik, yang akan membuat seseorang anak merasa nyaman dan betah di rumah. Hal ini juga sangat-sangat membantu untuk mengatasi stresnya. Next. Yang keenam, beri makanan sehat. Perlu diketahui jika asupan gizi juga berpengaruh pada stres anak. Untuk itu, hindari makanan seperti cepat saji, cemilan, soft drink, serta berilah anak makanan yang dengan makanan gizi dan juga teratur. Next. Yang ketujuh, bentuk anak menjadi mandiri. Tiap anak nantinya akan hidup mandiri sebab orang tua tidak mungkin mengawasi terus-menerus anaknya. Maka bantulah anak untuk berlatih dalam membuat keputusan yang baik, dalam ketika emosional anak sedang menjadi-jadi, maka bantulah juga mengatasi stres yang dialaminya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.